luar biasa. Tepuk tangan lagi. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Minggu Watu bersama seluruh aparat desa, BPD dan seluruh masyarakat yang hadir. Yang saya hormati ibu-ibu dari Balai POM ya yang sudah bersama-sama dengan kita. Yang saya kasihi Bapak Markus Dairotalu, Ketua Partai Nasdem Kabupaten Sumba Barat Jaya, yang adalah pacar saya. Yang mutabir Ibu Pendeta bersama majelis jemaat dan seluruh jemaat desa Minggu Watu yang saya kasihi. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersyukur sekali ya kehadiran Tuhan. Hari ini pembagian sembako di Desa Minggu Watu oleh anggota DPR RI Komisi 9 fraksi Partai Nasdem didampingi oleh Bapak MDT selaku Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Sumba Barat Daya. Dulu saya datang sebagai Ibu Ratu atau Mama Corazon ya dulu. Tetapi hari ini saya datang sebagai anggota DPR RI Komisi 9. Bapak Mama sudah buat sejarah besar ya. Sejarah besar di Nusa Tenggara Timur ya. Bapak Mama sudah patuh pada mandiri ya. Bapak Mama sudah membuat sejarah besar bahwa Sumba Barat Daya mampu mengutus putri terbaik duduk di DPR RI. Dulu saya katakan begini, kita harus punya wakil yang duduk di DPR ya. Biar karena apa di Jakarta itu mata we puasu, pukena riti, pukena program. Dai ke uke kran wali Jakarta dan taloka ke we dari Jakarta sampai Minggu Watu. Ya. Makanya perlu ada orang yang duduk di DPR RI. Dulu saya tidak kasih uang Bapak Mama, atau ada dapat uang tidak? Tidak. Semua dengan ikhlas ya, dukung saya. Makanya saya dapat suara 94% di Sumba Barat Daya. Saya menang jadi DPR RI, tapi Bapak Mama bilang, kenapa MDT kalah Bupati ya? Lucu kan? Ya. Kok Pak Ama MDT kalah? Napa ini hanya tahu hanya di dapur? Kenapa dia bisa terpilih? Menang 94%. Itu semua ada rencana Tuhan ya. Jadi Tuhan bilang MDT istirahat Yodi ya. Istirahat dulu dari Bupati ya. Karena apa? Kemungkinan 2019-2020 turun Corona ya. Jadi MDT istirahat dulu, jangan urus Corona, kita kasih dokter yang urus Corona. Begitu ya. Jadi Pak Dokter jadi Bupati. Ya ini kan dari Tuhan kehendaki ya. Karena akan duangan gitu kan. Jadi guys bukan istirahat belit, tetapi niat membangun tetap dia Tuhan akan berikan ya. Jadi Tuhan bilang tidak, Ibu Ratu kita over di Jakarta dulu ya. Makanya saya terpilih menjadi anggota DPR RI Bapak Mama. Saya duduk ini karena siapa? Karena siapa? Ya, karena dukungan Bapak Mama semua ya, memberikan kepercayaan kepada saya ya. Jadi saya bisa duduk di DPR. Hari ini saya jadi anggota DPR. Setelah saya duduk Bapak Mama, saya tidak tinggal diam di Jakarta ya. Saya di Jakarta, saya rapat dengan teman-teman, dengan mitra, dengan teman DPR ya, dengan pemerintah kami rapat. Kami pikir Bapak Mama ya, jadi di Jakarta yang kelola yang negara, yang rakyat ini pemerintah dan DPR ya. Apa yang kita buat untuk rakyat ya? Walaupun dalam kondisi Corona tidak membatasi pemerintah untuk memberikan perhatian kepada masyarakat ya. Justru itu makanya kata pemerintah diberikan kuasa untuk bisa mengelola ini negara ya, berpikir untuk rakyat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan cepat-cepat ya karena saya sebentar lagi masih ada kegiatan ya. Nah, Bapak Mama, saya baru 1 tahun menjadi anggota DPR. Tadi Bapak MDT bilang satu di Radamara. Tahun ini Bapak Ibu Saudara sekalian dibangun satu unit rumah sakit umum pusat. Kalau sekarang kita masih rujukan ke Bali, ke Sangla ya kalau sakit orang Sumba karena tidak ada rumah sakit yang bagus. Tahun ini Bapak Mama dibangun rumah sakit umum pusat di Kupang senilai 340 miliar. Di atas tanah 20 hektar.
Tujuannya untuk apa? Untuk masyarakat NTT bisa dapat pelayanan kesehatan yang baik. Kalau sakit tidak pergi jauh-jauh ke Bali, Jakarta, Singapura. Cukup ke Kupang, semua sudah bisa mendapat pelayanan kesehatan yang baik, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tahun ini Rumah Sakit Renang Bolo. Jadi, walaupun MDT tidak bupati, tidak menghalangi Ibu Ratu untuk bekerja untuk masyarakat Sumba Barat Daya, untuk Rumah Sakit Renang Bolo. Tahun ini Rumah Sakit Renang Bolo dapat bantuan DAP, ya, DAP afirmasi dari pemerintah pusat sebesar 16 miliar. Tahun depan sudah kami bahas, dapat berapa? 31,9 miliar, ya. Tujuannya untuk apa? Lengkapi gedung, lengkapi alat, obat, dan lain sebagainya, biar masyarakat bisa berobat dengan baik di Redang Bolo sana, di Rumah Sakit Redang Bolo, ya. Itu Bapak Mama kita berjuang, ya. Apalagi yang Ibu Ratu berjuang, ini biar Bapak ikuti semua. Tahun ini dibangun 7 balai latihan kerja di Sumba Barat Daya. BLK komunitas. Yang pertama itu di Wanorita, ya, Mama Pendeta, di Wanorita itu ada BLK komunitas audiovisual. Yang kedua di GKS Jemaat WK Polda, ya, itu juga. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian di Jemaat WK KW Jawa Selatan. Yang keempat di Jemaat Walandimu di Kodi Bangedo. Satu BLK nilainya sebesar 1 miliar, ya. Dapat gedung, dapat alat, instrukturnya dilatih di Jakarta. Selanjutnya 2 tahun berturut-turut dapat pelatihan dari pemerintah pusat, ya, 2 program pelatihan dari pemerintah pusat. Selain itu Bapak Mama, kemarin di Desa Limbuwatu sudah mengusulkan proposal, ya, proposal untuk kelompok potong batu, ya, ini latte. Jadi tahun ini dapat 1 kelompok potong batu juga di sini. Dalam waktu dekat tinggal mereka tanda tangan, nanti akan dipanggil dari dinas untuk mereka tanda tangan, ya. Bantuan dari Limbuwatu, ada di Kanelu, ya, ada di Meja Timur, ada Padat Karya Desa, banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, Bapak Mama. Jadi jangan Bapak Mama berpikir pemerintah pusatnya di Adura di Jakarta, tidak, ya. Lagi berpikir, ya, bagaimana caranya kita buat program biar masyarakat senang, ya. Jokowi lagi berpikir buat apa biar masyarakat saya senang walaupun di masa pandemi COVID-19, ya. Jadi kami sebagai DPR dorong, ya, dorong pemerintah, ayo pemerintah, mari kita bergandengan tangan, ya, sehingga masyarakat, rakyat mendapatkan manfaat dari kehadiran pemerintah. Jadi masyarakat bilang, bangga kita menjadi bangsa Indonesia, mendapat perhatian, mendapat perlindungan, ya. Nah, Bapak Mama, saya di Komisi 9, ya. Komisi 9 itu bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan. Kita tugasnya bagaimana itu mengupayakan masyarakat sehat, ya. Biar masyarakat sehat, lengkapi fasilitas kesehatan, alat kesehatan, ya, tenaga kesehatan, biar masyarakat betul-betul mendapat pelayanan kesehatan. Selain itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, sekarang apa yang Bapak Mama dengar, ada salah satu program dari pemerintah pusat, ya, bagaimana mencegah yang namanya stunting. Ada yang tahu stunting? Siapa yang tahu stunting? Hah? Mau dapat hadiah tidak? Ya, jelas. Jadi kalau stunting itu gagal tumbuh, artinya kerdil. Apa yang gagal tumbuh? Adalah kurang gizi. Yang gagal tumbuh itu apa? Baik, balitanya. Iya, betul. Jadi gagal tumbuh dapat hadiah 50.000. Ya, itu namanya gagal tumbuh, ya. Kita tahu anak-anak itu Kamila Mob itu setelah usia 2 tahun, ya. Jadi stunting ini gagal tumbuh Kamila Mob kerdil. Kalau sudah stunting sudah pasti pendek. Kalau pendek belum tentu stunting, ya. Tapi kalau sudah stunting pasti pendek. Kalau fisik pendek, otak pasti juga Kalau otak kecil berarti anaknya kurang Nah, ini siapa yang mau anaknya kurang cerdas dan tidak mengerti awak mereka? Angkat tangan, Bapak-bapak. Bapak-mama. Ada yang suka anak-anaknya kurang cerdas? Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian jadi catatan, ya. Ada yang hamil? Angkat tangan yang hamil.
Mana bapak-bapak yang punya istri hamil, angkat tangan. Coba bapak-bapak mana? Ada yang punya istri hamil? Iya. Tidak boleh membantu. Istrinya hamil. Berapa Secara bulan? langsung. Oh, Masuk berapa? Anaknya berapa? Bawas kita benar. Jangan hanya tunggu dibilang kuat, kolesi, kawatu nauna. Jadi kalau istri hamil apa yang dilakukan sama istri? Ya? Jaga kesehatan. Jaga kesehatan istri. Oh. Kalau potong ayam kasih apa sama istri? Tidak suka. Hanya suka tapi belum mau makan. Hatinya, pahanya. Kalau istri minta susu kasih tidak? Kasih. Bapak minta susu lagi malah. Kalau istri minta disayang, Saya kalau istri lapar minta makan kasih tidak? paham. Kalau istri minta vitamin kasih tidak? Kasih. Ini yang namanya suami yang baik, bapak yang baik buat istri, ya. Jadi semua bapak-bapak tidak begitu. Jangan tunggu dibilang naon dan apa wes sitaka. Ya, ya oke, dapat hadiah. Suami siaga. Jadi maksud saya begini bapak mama ya, jangan senang istrinya hamil, tapi harus perhatikan kehamilan istri, ya. Biar apa istri senang, bahagia hamil, perhatikan gizinya istri, ya, sehingga istri mengandung anak-anak yang sehat, ya. Nanti juga mengandung anak-anak yang sehat dan cerdas. Jangan sampai istri nanti hamil mengandung anak yang kurang sehat dan kalau kurang gizi jadinya stunting, kerdil, Kamila Modu, ya. Nah ini tidak boleh terjadi bapak mama, karena kalau anak-anak sudah kerdil, Kamila Modu sudah pasti mempengaruhi kecerdasan, ya. Mereka akan menjadi anak yang kurang cerdas. Tidak boleh terjadi. Makanya mulai dari hamil perhatikan imunisasi, melahirkan juga begitu. Jadi mulai dari 1000 hari pertama kehidupan, 1000 HPK istilah. Mulai dari hamil sampai anak usia 2 tahun harus diperhatikan, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa mama-mama? Bisa. Ya. Nanti sebentar juga saya akan bagikan makanan tambahan, ya, buat semua balita di bawah 5 tahun yang boleh terima. Kalau yang di atas 5 tahun, ya 6 tahun terima. Kalau sakit perut jangan kasih salah sama Mama Ratu, ya. Nah, kalau bapak-bapak juga yang makan biskuit balita nanti kalau sakit perut bukan tanggung jawab saya, ya. Jangan ada nanti sore-sore mulai foto di pinggir rumah, ditaruh kopi, menikmati sore bersama biskuit, ya. Kalau sampai ketahuan ada yang makan biskuit balita kena tangkap. Tidak boleh. Ini khusus buat anak-anak, ya. Biar anak-anak yang cerdas, ya bapak mama biar sehat. Jadi ini bapak ibu saudara sekalian, kita harus bersama-sama melawan stunting, ya. Tidak boleh ada anak-anak NTT, anak Sumba, khususnya Sumba Barat Daya yang stunting atau Kamila Modu. Bapak desa ada tidak gizi buruk di sini? Hah? Ada tidak gizi buruk? Kadarnya ada tidak? Ada? Berapa yang gizi buruk? Gizi buruk? Jatuh. Oh, iya, bukan yang gizi buruk. Tidak ada yang gizi buruk. Oh, puji Tuhan, tepuk tangan buat Ibu Hati. Tapi hati-hati, oh, besok ada tim yang periksa. Ya, jangan sampai. Ada. Kalau ada yang gizi buruk, lapor di kepala desa. Ya. Nanti saya akan berikan biskuit terus setiap bulan. Kita mau lihat perkembangannya, ya. Tidak boleh stunting. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita lagi menghadapi yang namanya apa? Wabah yang terjadi. Ya? Cordana? Cordana?
Apa coba? Bukan corona, ya, corona, ya, COVID-19, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu dalam masa COVID begini pasti kita terbatas semua, ya. Terbatas bekerja, terbatas ke pasar, terbatas beraktivitas dan lain sebagainya. Ini tentu berdampak pada kehidupan kita. Ada yang kena dampak atau tidak? Atau semua aman-aman saja? Aman-aman. Semua berlebihan makanan minuman di rumah. Ya, tentu kita semua merasakan dampak dari COVID-19, ya. Jangan Bapak Mama, iya, saya kena dampak COVID-19. Sekarang saya sudah hamil lagi 6 bulan. Jangan begitu lagi, ya. Karena tinggal di Cordana terus, ya. Karena pemerintah bilang jangan keluar rumah, kita tinggal di Cordana, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai bentuk kepedulian pemerintah, ya, terhadap masyarakat yang kena dampak corona, hari ini juga kami akan datang berbagi sembako, ya. Ini ada beberapa paket di sini. Saya akan kasih, ada beras, minyak, gula, kopi, mie. Hanya air panas yang kurang. Ada teh juga, ya. Atau mau dikasih air panas mutu lagi? Ya? Cukup sudah ini. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya datang ke sini berbagi dengan Bapak Mama, ya. Semoga ini bisa memberikan kita semangat walaupun dalam masa corona, ya. Tapi dengan catatan taati protokol kesehatan, ya. Sekarang siapa yang berani menjawab saya? Berangkat tangan, ya. Sini. Siapa yang mau jawab? Maju ke sini. Pertanyaannya yang Berani mama, hanya tanya. Berani dulu. Tanya dulu. Oh, ada yang tangan sini, Mama. Kita butuh berani dulu, jangan soalnya dulu. Bagaimana cara memutus mata rantai penyebaran corona? Pakai masker. Cara setiap hari. Kalau keluar masuk, ya, kalau keluar di luar. Terus kalau pulang ke rumah harus cuci tangan. Nah, sesuai aturan yang 5 aturan itu harus bersih. Sebelum makan harus cuci tangan. Sesudah juga harus dicuci. Oke, baik. Jadi cara memutus mata rantai penyebaran corona yang pertama, gunakan masker. Ya, semua pakai masker. Oh. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Harus mencuci tangan, menjaga jarak, ya. Untuk kita sama-sama memutus mata rantai penyebaran corona, ya. Jadi ini hadiah dulu. Oh, berarti dia beruntung. Oh, iya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi tolong yang belum menggunakan masker harus gunakan masker, ya. Menjaga jarak, cuci tangan dan menggunakan masker. Jadi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi Bapak Mama semua yang ada di tempat ini, terima kasih, ya, sudah memberikan dukungan kepada saya beberapa waktu yang lalu. Sebagai bentuk terima kasih kami kepada rakyat, hari ini kami datang bertemu dengan Bapak Mama, ya. Jadi mungkin itu saja yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan sebelum pembagian. Ya, silakan. Di Desa Lembuatu untuk dusun 3 ada anak kami yang cantik dan ada anak kami yang buta. Untuk dusun 3. Ya. Ya, dia sudah umur 12 tahun, baru dia sebenarnya klinik, dia belum bisa jalan. Untuk dusun 3. Lalu ada anak yang buta tidak bisa jalan, dia masih pendek begini lagi. Untuk
Dusun 3. Oke, baik. Nanti lapor ke Bapak Desa ya. Kalau yang stunting tadi saya bilang yang kurang gizi kita akan bisa bantu kasih ini biskuit ya, PMT. Ya Mama ya. Umur berapa? 12 tahun. Umur 12 tahun. Iya. Ya tetap nanti diberikan bantuan, ya. Atau tidak bisa dilaporkan ke Dinas Kesehatan, ya. Baik, yang lain lagi? Silakan Bapak. Iya. Yang pertama, kita banyak kepada Dewan yang Terhormat bersama rombongan bisa meluangkan waktu untuk mengunjungi masyarakat di Desa Lembatu. Iya. Kami di Desa Lembatu, yang pertama ada perkumpulan. Nah, lewat kesempatan hari ini sudah hadir, semoga perkumpulan kami bisa terjawab. Yang pertama, kami di Lembatu mulai tahun 2000 sampai sekarang pakai manual, pakai manusia. Karena itu kami dengan keadilan itu kami menjawab bisa dibantu lewat sensor batu potong. Karena sekarang ada bertanya-tanya, barangkali proposal kami sudah ada di sana. Tanggal 7 Maret ya. Iya. Kami sudah sampaikan, tapi kami senang betul berbagi hari ini. Kami bisa bertatap muka dengan Ibu Dewan yang Terhormat. Sampai di mana kira-kira apa berhasil tidak? Itu yang pertama. Oke. Yang kedua Ibu, kami juga baru-baru ada kena musibah yaitu ternak babi lereng. Sampai sekarang Ibu kami belum memiliki ternak babi. Kira-kira pergumulan kami ini bisa dijawab, solusinya apa kira-kira? Itu yang kedua. Yang ketiga, kami di masyarakat Desa Lembatu, Ibu Dewan yang Terhormat, ada bangunan kami fasilitas umum. Pada saat itu Bapak MDT masih bupati, dia yang meletakkan batu pertama. Sampai hari ini jalan ini sepertinya jalan tikus, belum ada jalan aspal begitu. Jadi lewat kesempatan ini kehadiran Ibu Dewan yang Terhormat bisa bantu kami karena di sana ada fasilitas umum, SD negeri, SMP negeri dan puskesmas dan puskesdes untuk Kecamatan Rinjani Tengah. Lewat kesempatan ini kami mohon barangkali bisa dibantu untuk pengaspalan. Khusus Desa Lembatu belum ada aspal 1 meter pun selain jalan negara. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini pergumulan juga kami, bahkan Bapak MDT sendiri ikuti sejak mekarnya SBD. Anak-anak kami yang sudah kontrak sampai hari ini mereka menjadi pengangguran. Seharusnya tidak ada lagi pengangguran, memang ada tapi mengurangi. Tapi saya lihat sampai hari ini pun ada anak-anak kami dari mekarnya SBD 2007-2008 sampai sekarang mereka tidak keluar nama lagi. Persoalan atau pergumulan yang kami hadapi Ibu sampai saat ini, kalau bisa nanti apabila keluar database-nya kira-kira bagaimana bisa dipertanggungjawabkan, atau jangan sampai nama orang lain lagi yang diisi. Nah, persoalan yang kami hadapi, kami mohon pergumulan ini bisa dijawab lewat kesempatan Ibu Dewan yang Terhormat bisa menjawab ini. Barangkali ini saja kurang lebihnya, bukan, mohon maaf dan kami kembali. Baik, terima kasih. Saya langsung jawab Bapak ya. Ya. Jadi berkaitan dengan proposal potong batu itu sudah sampai di Kementerian. Ya. Dan tahun ini satu yang dijawab, yaitu kelompok potong batu dari adik Klaten mereka ya. Itu sudah dijawab. Jadi nanti itu di tahun berikut lagi Bapak ya. Ya. Karena memang kita harus berbagi. Tapi tahun ini sudah ada satu kelompok yang dijawab oleh pemerintah ya, yaitu kelompoknya adik Klaten dan kawan-kawan. Yang kedua, masalah virus flu babi. Bapak tinggal buat kelompok, sudah buat proposal, sudah nanti kita ajukan ke Kementerian Pertanian, ya. Berarti Bapak tinggal kasih saja untuk bantuan ternak, boleh, usulkan aja Bapak ya. Oke, dirincikan bahwa mengalami dampak dari virus ASF ya, flu babi beberapa tahun lalu. Jadi seluruh ternak-ternak itu menjadi mati semua, sehingga memang butuh bantuan. Tinggal dibuatkan proposal, saya tunggu. Yang ketiga, berkaitan dengan jalan. Kalau jalan itu kan memang kewenangan kabupaten ya Bapak. Tetapi tolong nanti di Musrembang ya, itu diusulkan sehingga bisa diprioritas. Nanti saya tinggal menunggu dari daerah ya, usulan dari daerah, dari pemerintah kabupaten. Beberapa usulan-usulan untuk diperjuangkan. Contohnya tahun depan itu Sumba Barat Daya dapat dana ya, afirmasi Transdes dari Kemendes itu sebesar 6,3 miliar ya. Yang pertama untuk membangun 2 jembatan Pikir sama jembatan di Denduka.
Yang kedua, pembangunan 3 km jalan dari Waiha, Waimakaha, Manutogi, aspal jalan, ya. Dan yang ketiga, 2 unit kendaraan transportasi darat, ya, diperbantukan oleh kabupaten. Itu saya perjuangkan lewat dana Kemendes bersama teman-teman, ya, dari Komisi 5, ya, fraksi Partai Nasdem. Jadi nanti Bapak tinggal sampaikan ke pemerintah daerah, kalau misalnya tidak tertangani oleh pemerintah daerah, mereka tinggal usulkan proposal, nanti Dinas PU tinggal kasih proposal untuk saya kawal, ya. Karena memang ada mekanismenya dalam pengajuan dana. Kalau untuk soal infrastruktur jalan, ya, itu yang mungkin saya bisa jawab. Mas ada satu saya lupa tadi. Kami di sini di Desa Lembuatu, setelah kami verifikasi, mata air tidak ada yang mampu melayani masyarakat di musim hujan maupun musim kemarau. Tetapi ada indikasi baru-baru bahwa setelah diperiksa di lokasi di sekitar sini, di samping rumah Bapak Desa ada sumur bor. Lewat kesempatan ini kalau ada jalan keluarnya, supaya kami bisa buat proposal atau bagaimana? Iya, baik. Silakan buat proposal saja Bapak. Iya. Sampaikan ke saya proposal, nanti saya ajukan ke teman-teman lewat teman-teman di Komisi 7, ya. Seperti yang di Werame itu dapat itu dari Komisi 7, mereka dari Kementerian SDM. Kalau sudah dapat nanti akan ada tim survei turun, ya. Tim survei turun benar tidak ada sumber air di situ. Jangan sampai kita karang-mengarang ada sumber air, setelah digali ternyata sumber air itu tidak cukup, ya. Kan jadi mubasir alat yang ada. Jadi Bapak ajukan aja proposal dari desa, nanti bersama kepala desa ajukan proposal yang untuk sumur bor, ya. Kalau bisa untuk tahun depan mungkin atau mungkin Desember itu Januari sudah bisa dikasih ke saya, ya. Begitu. Kalau untuk kelompok potong batu tahun ini sudah dijawab oleh pemerintah, ya, satu kelompok. Ini tinggal jalan saja, ya. Tinggal mereka dipanggil nanti untuk tanda tangan. Oke. Ya, terima kasih Bu. Iya, baik. Oh ya, berkaitan dengan tenaga kontrak, memang tahun 2018 Bapak MDT sudah mengirim nama, saat itu diminta oleh Kementerian Keuangan, ya. Diminta dalam waktu itu semua data-data untuk melihat seberapa besar belanja pegawai di Kabupaten Sumba Barat Daya. Ternyata belanja pegawai itu belum sampai 50%. Karena belum sampai 50%, makanya diberikan kuota pengangkatan CPNS. Dengan catatan oleh pemerintah pusat, tidak boleh mengangkat tenaga kontrak. Tenaga kontrak yang ada harus diselesaikan dan memiliki status yang jelas sampai 2024, ya. Nah, ini nama-nama kan sudah dikirim, tetapi dalam perjalanan ternyata mereka diberhentikan, tapi nama-nama mereka sudah masuk Bapak, ya. Jadi tentu apabila nanti ada keluar keputusan pengangkatan database atau tenaga kontrak atau K3, saya akan kawal. Nama yang sudah masuk tidak mungkin lagi akan bisa dirubah di sini, ya. Kalau sampai dirubah di bawah itu bahaya. Ada nanti keluarnya dari pusat, ya. Keluarnya dari sana sudah tentu nanti dari teman-teman di Kementerian Menpan, mereka yang mengeluarkan nanti sudah pasti tembuskan ke komisi kami, ya, karena berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Jadi kita akan kawal, ya, kita akan kawal sehingga tidak terjadi perubahan. Kalau keluar keputusan pengangkatan K3 atau database, ya. Mungkin itu saja dari saya. Ya, terima kasih Bu. Ya, baik. Cukup, ya. Ya, karena saya mau jalan lagi sedikit, ya. Jadi demikian mungkin Bapak Mama, sekali lagi begini. Jadi terima kasih untuk kebersamaan kita. Saya tidak jauh. Saya ada di Redambolo, ya. Saya tidak jauh. Saya ada di handphonenya Bapak Mama, ya. Tinggal telepon, sudah nomornya saya. Kalau Bapak Mama telepon sudah pasti saya jawab. Kecuali saya tidak sidang, ya. Kalau saya sidang, minta maaf, jangan marah. Kenapa Mama Ratu tidak punya telepon? Tapi kalau saya tidak sidang, saya akan angkat telepon, ya. Atau tidak, kalau tahu saya ada, datang ke Redambolo, ya, ketemu saya, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi segala hal yang berkaitan aspirasi masih bisa disampaikan juga, ya, Bapak Mama. Itu saja mungkin beberapa hal yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kita. Tetap tenang Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Yang punya kebun, kerja kebun sebisa mungkin, ya. Jangan sampai karena corona kita menjadi malas, kita menjadi lemah, kita menjadi tidak semangat hidup, ya. Harus tetap semangat, ya, karena mau bagaimana situasi kondisi yang ada saat ini, ya. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salve. Salam kebajikan. Selamat sore. Baik, mengingat waktu, sebenarnya banyak hal yang kita bahas. Sudah sore, itulah saatnya kita langsung pembagian sembako.
Karena itu saya minta dengan hormat untuk tertib dan baris. Saya serahkan kepada adik panitia. Kita langsung Anda, kurang balik. Jadi ini na, mama guest percaya di. Ulu te arevana, anak balita. Saya minta 3 kader posyandu masing-masing dusun 1, 2, 3 di depan. Hindi ko ilakawan pandala tadi 120 minus 8. yang balita baris, berbaris ini, butuh barisan supaya tertib. Masih lihat saya, yang balita, lihat saya sini berdiri sini, bersini, sini, sebelah sini. Yang balita duluan. Jaga jarak. Pelan-pelan. Aman. Tunggu. Pas. Yang orang tua mundur. Orang tua mundur. Tidak mungkin semua anak, dan mungkin kau. Atau yang anak yang dikoko saja. Dikoko saja ini. Nilai anak mereka. Mundur. Tetap dapat semua 120 orang. Tetap dapat mundur. Kalian lagi. Jangan terlalu perampas, cepat. Kalau tidak jangkit tidak lagi. Mundur. Barisin. Jangan bermepet supaya tim bisa kerja. Kita bisa bagi begitu. Ringi Sodika. Ya, halo. Saya minta coba tenang. Hanya yang minta balita yang maju sini. Kalau semua bicara kan kering. Bisa tenang? Diam, saya minta diam. Semua diam, hanya balita yang maju sini. Supaya kita sekarang mulai. Waktu ini kejar kita. Ya. Ya, jangan terlalu pemepet aja balita di atas sini supaya cepat begitu jangan mepet. Ini barang waktu itu pakai. Hanya lambat. Sabar. Iya, silakan. Yang sudah dapat langsung sudah keluar. Langsung keluar Adi, tarik. Bapak orang tuanya, nah begitu. Pelan-pelan. Tidak usah tetap dapat. Buka jalan. Merukai anak mau supaya jangan ribet. Keluar. Adi keluar. Iya. Keluar. Pelan-pelan. Mama jangan berdorong. Jangan dorong situ. Dena, mata ini menengah. Makin ngapa nggak datang? Mana malu apa? Tetap berkol aja. Teki bang mana na? Mana palu na panay na bang? Tetap dapat ini 120 orang kan? Iya. Pelan-pelan, jangan dorong. Di belakang. Supaya kami bisa bekerja leluasa ini ke IP nomor kompetensi ini.
Jangan dorong. Ijak mana rusuk? Iya. Ijak boleh mana luso? Luso itu. 5 tahun ke bawah. 5 tahun ke atas perlu gantian karena batas 5 tahun ini nanti. Tidak boleh. Iya. 5 tahun ke bawah, bukan 5 tahun ke atas. Pak perlu gantian aja makanannya hanya. Nih boleh mana lusuh? Keluar. Oh. Ya, yang sudah dapat keluar, pejauh mepet. Mari. Lusuh namanya kan? Jadi Nena, udah ngitung nih. Stop ada 120. Bayo dicaki, waktu dakola nak ada limit kana. Kalau sudah dapat, sudah. Nanti yang gua belum. Sedangkan data yang masuk di saya dari 3 dari pesenmu 128, hanya saya minus 8. Pokoknya dia 120. Usahakan tuking dia ana minta kola taka puna. Kola bana lingindi. Jangan ada below. Pemakaian nawe. Yang sudah dapat langsung pulang. Ber. Ini sudah. Itu dapat yang belum terima. Itu depan babi depan. Ikut. Dan jadi keren lo. Satu 20. Jangan bertambah bola anak balita. Oke. Jangan ada yang belum. Banyak lagi jangan bapak desa tadi mikir. Geser, ya. Sekarang geser ke belakang. Geser. Ini lugawa. Indonesia tiba pesata berjaya di bawah benar balita kita lain ibu hamil dulu. Baik di ibu hamil, bapak tadi pak video dikati, kita ngipung umi kata maru yu di negeri, Kakak di luar, dia bapak ada tidak. Bokto kai hampir 8 kilo di punya berat. 5 kilo biasa. Maka wajib gula dia kilo. Baris, poli. Bokto kai. Jadi yurika baru dia dekat. Ini nih ibu. Dia. Ibu hamil. Menurut nabi, bukan. Jadi Nena, apa tiang berdasarkan laporan dari Ibu Kader, Dusun 1 ada 6. Memang laporan saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal dulu. Baru 6 yang hamil. Ini ada, 7 ada. 7,
Berapa ya tuh ke? Itu wanita ada. Minimum. Itu harus ada. Tadi dia lewat. Maya, ini yang Fatia. Ini. Mari. Geser. Yang ibu hamil. Dosen 3 1 buang. Kurang 2 orang dari dosen. Tinggal 2 orang dari dosen 3. Dosen 1 1 2 3 4 5. Dosen 1 masih kurang 1. Ibu hamil. Dosen 2 1 2 3 kurang 2 dosen 2. Ya, yang ibu hamil stop. Yang aku sudah betul jadi gimana? Baik. Kita mulai lagi. Bapak Ibu Bani, Ibu hamil, kita melayani sembako sudah. Jadi kalau sembako, negara kuat ini daerah ni ikut di sebelah sini. Ikut di sebelah sini. Ini kita negara kuat ini satu arah. Bahkan atau setengah mati kan di kaki kita satu arah. Mama amdi tinggi tu bawa mana? Ini tu pada tu mana? Maya negara kuat mana? Tinggi tu bawa. Maknanya supaya bawa yang satu arah. Bapak, beda orang Maya mama. Maya tu begini. Yang pegang semua yang pegang kupon sudah pasti dapat. Semua yang pegang kupon. Oh ini pakai kupon orang dapat kode mana? Makanya kau kode di kuain minyak nakun. Tu kayak gini. Yang pegang kupon semua. Baca nama dulu. Ya, tunggu sebentar. Yang penting Bapak ikuti dulu. Ya, cepat. Cepat. Ya, kita bisa mulai sudah. Nanti kupon ada rias yang terima kupon. Begitu ya kupon ini barang langsung kita begitu normali. Yakin hati-hati di jalan. Ya, kita bisa mulai sudah. Ya, silakan ada rias. Tolong bantu. Dengar baik-baik. Setelah dapat kupon langsung pulang, ya. Jadi langsung pulang, jadi biar jangan tumpuk berdasarkan ya. Jadi ambil di sini langsung pulang. Jadi jangan masuk dari depan ke sini ya. Putar ke belakang, jangan berdasarkan, tetap belakang. Ya kita mulai sudah. Dangin nekir. Terima ya, sabar mau difoto. Pencet ke foto ya. Ya, terima kasih Mama, kakak dulu ya. Foto ya. Ngarahin Pak, kita dulu itu. Ya, kupon tete sembako kita dulu itu never. Jalan Mama, jangan tinggal lagi ya. Maksud supaya kita gantian. Ini anak-anak balita naik ke video ini tidur, ya begitu di berlar apa itu. Ya. Dibetul lagi karena yang dapat kupon pasti semua dapat. Semua yang dapat kupon pasti dapat. Betul lagi Bang Gogol. Lebih kasih itu bina abdi yang Bang Gogol kerja di risiko rumah. Ya, kita Mama, kita dulu semua Mama. Ya. Ya Allah, kita gimana Mama nena bana karakon da dua belpira Mama dengan pian lah. Kita lu udah itu abdi jangan karap apa namanya kok bela. Terima kasih Mama 2004 karena mina cara mau nih peteki nah peteki. Iya. Barang betul kau lira wali lada kita. Langsung lagi ya. Kalau kupon Lena bersabar, nanti tinggal daftar dengan ketemu panitia yang belum dapat kupon, yang mungkin karena terlambat tadi. Yang sudah kartu keluarga dan masuk di Bapak Desa. Ya,
Silakan. Hati-hati jangan batolak. Betul lagi gerbang gomor. Kasih nomor hati-hati belir. Ya perlahan-lahan pasti kita semua dapat yang sudah dapat tiket. Jadi pembagian hari ini dilaksanakan di Desa Limbuwatu. Jadi pembagian berdasarkan sasarannya adalah kita lempar ini hati-hati di jalan, apalagi di dekat jalan umum, jadi hati-hati waktu melanggar jalan. Waktu langgar ke sebelah hati-hati. Bantuan sembako ini bersama dengan Balai POM. Mesinnya berupa beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, gula 1 kilo. Jadi betul dari ikan nomor kayak yang Air Balai POM dengan ada Balai POM. Tentang pembagian sembako di Desa Limbuwatu oleh anggota DPR RI Komisi 9 fraksi Partai Nasdem bekerja sama dengan BPOM Mitra BPOM RI dalam rangka intervensi penanganan virus COVID-19 dan reses anggota DPR RI di Dapil. Masyarakat Limbuwatu sangat bersyukur dan berterima kasih buat bantuan yang diberikan oleh Ibu Ratu. Semoga bantuan ini menjadi berkat. Amin untuk kita semua. Tidak hanya paket sembako yang berisi 7 item bahan makanan pokok, namun ada juga bantuan biskuit buat balita dan juga buat ibu hamil di Desa Limbuwatu. Ambil sembako. Jadi bantuan ini diserahkan langsung kepada masing-masing keluarga penerima manfaat di Desa Limbuwatu. Jadi untuk diketahui bahwa pembagian sembako ini tidak hanya dilakukan di Desa Limbuwatu, tetapi telah dilakukan sebelumnya di Desa Kadueta di Kecamatan Kopu Utara.